Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Alwaris. NIM saya S2018-1069. Video ini dibuat untuk tugas hukum administrasi negara yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Ghafi Dwi Setiawan. Baik, saya mulai. Yang pertama, pengertian instrumen pemerintah, yaitu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian macam-macam instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintah, yaitu peraturan perundangan, ketetapan tata usaha negara, peraturan kebijaksanaan, rencana-rencana perizinan, instrumen hukum keperdataan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara atau administrasi negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, unsur-unsur keputusan. Unsur-unsur keputusan ada 5. Yang pertama, pernyataan kehendak sepihak. Yang kedua, dikeluarkan oleh organ pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual dan final. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum. Kemudian macam-macam keputusan dan contohnya. Yang pertama, keputusan positif. Keputusan ini adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan dan mengakui keadaan hukum baru. Yang contoh, SK pengangkatan PNS, keputusan SK pengangkatan PNS, kemudian keputusan mengenai perubahan status perguruan tinggi dari akreditasi B ke A, dan juga ada keputusan mengenai penetapan wajib pajak. Kemudian yang kedua, keputusan negatif, yaitu suatu keputusan yang tidak merubah keadaan hukum tertentu yang telah ada bagi pihak administrable. Keputusan negatif dapat berupa pernyataan. Yang pertama, tidak berkuasa, tidak berhak. Yang kedua, tidak diterima. Yang ketiga, penolakan. Contohnya, seorang atau badan hukum perdata mengajukan permohonan agar tanah yang sudah bersertifikat diterbitkan izin untuk menambang batu bara. Akan tetapi permohonan itu ditolak karena oleh kepala daerah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada keputusan deklaratif, yaitu suatu keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Contoh, surat keputusan bersama tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2020. Yang keempat, keputusan konstitutif, yaitu suatu keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang diberi keputusan, sering disebut dengan keputusan yang membuat hukum. Contoh, pemberian cuti PNS dengan alasan penting, maka administrasi negara harus meneliti benar tidaknya terdapat alasan penting tersebut. Kemudian yang kelima, keputusan kilat adalah keputusan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas, lalu ada jangka waktunya pendek. Contoh, SK izin mendirikan bangunan berlakunya paling lambat 6 bulan. Terus yang keenam, keputusan tetap adalah keputusan yang dikeluarkan untuk jangka waktu lama atau jangka waktu yang tidak tertentu hingga diubah atau ditarik kembali.
Contoh keputusan Gubernur Jakarta tentang biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Yang selanjutnya, peraturan kebijaksanaan atau Beleid-Regal. Menurut Philippus M. H. John, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Menurut Van Creveld, Beleid-Regal atau peraturan kebijaksanaan mengandung 4 elemen, yaitu 1. Memuat aturan umum, 2. Berisi penggunaan kewenangan bebas pemerintah mengenai rakyat, 3. Tidak didasarkan secara tegas dari perundang-undangan, tetapi secara implisit mengandung wewenang pemerintah, 4. Terikat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya itu keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat diperjelas dengan kewenangan bebas dari pemerintah atau sering disebut Freiheitsermessen dalam bahasa Jerman atau discretion dalam bahasa Inggris. Terus bentuk peraturan kebijaksanaan bisa dikeluarkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, pedoman petunjuk, terus surat edaran, resolusi, instruksi, nota kebijaksanaan, keputusan pengumuman. Terus instrumen hukum keperdataan. Bentuk instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah ditekankan pada perjanjian. Terus dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintah dapat digunakan perjanjian antara lain seperti berikut. Yang pertama, perjanjian perdata biasa, contoh jual beli, sewa menyewa. Terus yang kedua, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar, seperti perjanjian pendistribusian aliran listrik, gas, atau air. Terus yang ketiga, perjanjian mengenai kewenangan publik, contoh perjanjian antara pemerintah dan warga negara berkaitan dengan diskresi yang dilakukan pemerintah. Terus yang terakhir, perjanjian mengenai kebijaksanaan pemerintah atau contohnya kontrak BOT sebagai alternatif perjanjian kerjasama investasi. Yang terakhir, tindakan material atau feitelijk handelingen, yaitu adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak membawa akibat hukum. Contoh, membuat lapangan olahraga dan lain-lain. Terus yang itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.